Di tahun 2023 ini, berbagai pernyataan yang bernada permusuhan dan kebencian masih membanjiri media sosial kita. Siapapun begitu mudah menebarkan kata-kata bernada kebencian dan permusuhan. Dari artis, ustadz, hingga politisi. Sepertinya, ungkapan-ungkapan bernada kasar seperti banjir bandang yang menerjang siapa saja, mengabaikan etika di dalam berbicara dan membuat pernyataan. Jati diri kita sebagai bangsa yang ramah dan beradab sedang dipertaruhkan akhir-akhir ini. Realitas ini menunjukkan landasan etika di dalam berbicara dan berperilaku perlahan-lahan memudar. Budaya dan agama yang menjunjung tinggi keluhuran sikap tidak lagi menjadi pertimbangan di dalam menjalani kehidupan. Jika ini terus terjadi, bukan tidak mungkin bangsa ini sedang diambang kehancuran, dihancurkan oleh anak-anak bangsanya sendiri. Upaya menciptakan kondisi kehidupan bangsa yang nyaman ditinggali, sepertinya sedang mendapat tantangan hebat. Di satu pihak, ada banyak orang dan kelompok yang terus memperjuangkan kondisi kehidupan yang nyaman di negeri ini. Sementara di pihak lain, masih ada yang tidak rela jika bangsa ini semakin bermartabat dan beradab dengan menebarkan permusuhan dan kebencian. Tentu, pekerjaan rumah para moralis, ustadz dan ulama semakin berat akhir-akhir ini. Upaya perbaikan moral bangsa melalui berbagai bentuk seruan kembali ke jati diri bangsa, sejatinya tidak boleh surut. Lembaga pendidikan umum dan agama, dan kelompok-kelompok keagamaan diharapkan menjadi sarang jihad moral, untuk terus-menerus menjaga keseimbangan moral bangsa ini. Pertaruhan moral bangsa, ungkapan-ungkapan ngegas akhir-akhir ini sesungguhnya dikondisikan oleh berbagai kontestasi kehidupan. Apalagi menjelang pesta demokrasi yang tak lama lagi berselang. Nyaris semua orang terlibat atau sengaja melibatkan diri di dalam pertarungan itu. Memang, godaan menjadi orang terkenal yang instan begitu mudah dilakukan. Cukup dengan membuat pernyataan kontroversial, menyerang pihak lain, publik akan membaca bahwa seseorang itu sedang mencari panggung. Betul bahwa dunia ini panggung sandiwara. Berbagai lakon kehidupan ditampilkan ke publik. Problemnya, berbagai lakon itu seringkali tidak lucu, bahkan terkadang merusak mental bangsa ini. Berbagai dagelan yang ditampilkan itu kelewat, konyol, yang pada gilirannya merusak tatanan, silaturahim, meminjam bahasa agama. Akibatnya, pernyataan yang dianggap main-main itu justru berakibat fatal bagi ikatan-ikatan kebangsaan kita. Berbagai carut-marut yang sedang melanda bangsa ini dapat dipandang sebagai ujian. Sejauh mana kita tetap berpijak kepada kepelbagaian, fondasi moral agama dan budaya. Kita, pada akhirnya harus menyadari bahwa kita sedang menghadapi ancaman internal bangsa sendiri. Ancaman terhadap berbagai ini kehidupan. Sejauh dengan ini, beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 20 Februari tahun 2018, sejumlah tokoh lintas agama, aktivis dan akademisi menyampaikan 6 seruan moral kebinekaan. Para tokoh ini menegaskan. Pertama, merawat, menjaga dan memperjuangkan kebinekaan Indonesia pada dasarnya merupakan kewajiban seluruh elemen bangsa dari berbagai latar belakang primordial berbasis suku etnis, agama, ras, golongan dan daerah. Maka kita semua harus mengeluarkan segenap upaya yang efektif untuk mencegah dan menangani setiap ancaman atas kebinekaan tersebut. Kedua, pemerintahan negara sebagai pengelola berbagai sumber daya politik, hukum dan keamanan harus mengambil tindakan yang tepat lagi profesional dalam merespons setiap upaya untuk mengancam kebinekaan dan memecah belah antar elemen bangsa yang bineka. Ketiga, Presiden Joko Widodo berulang kali menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi intoleransi di Indonesia, dan kebebasan beragama merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Maka, standing position presiden tersebut harus memberikan energi tambahan bagi setiap aparat pemerintahan di bawah kendali presiden untuk menindak setiap ancaman atas kebinekaan. Keempat, kompetisi di setiap perhelatan politik, termasuk pemilihan kepala daerah secara serentak di 171 daerah pada tahun ini. Juga pemilihan umum dan pemilihan presiden, wakil presiden tahun depan. Tidak boleh menggunakan cara-cara Machiavellis melalui politisasi agama, kampanye hitam, dan syiar kebencian berbasis sentimen sara yang dapat mengancam kohesi sosial.
kebinekaan, dan integrasi nasional. Kelima, setiap elemen masyarakat, khususnya yang memiliki peran di bidang pendidikan, baik di institusi-institusi pendidikan resmi maupun pendidikan kemasyarakatan juga pendidikan di tingkat keluarga, perlu mengambil peran lebih untuk menanamkan bahwa kebinekaan merupakan ruh kebangsaan kita, sehingga setiap orang harus memiliki cipta, rasa, dan karsa untuk berinteraksi secara damai dalam perbedaan dan keberagaman. Keenam, para tokoh dan pemuka agama, sebagai simpul utama spiritualitas keagamaan dalam dimensi transendental maupun sosial, memiliki peran sentral dalam merawat, menjaga, dan memperjuangkan kebinekaan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu mereka harus memastikan bahwa pendidikan dan pengajaran keagamaan efektif membentuk kepribadian bangsa dan mencegah segala upaya yang dapat memecah belah antar elemen bangsa dengan menggunakan sentimen-sentimen keagamaan. Seruan moral para tokoh tersebut 4 tahun lalu itu masih relevan hingga kini. Problem kebangsaan, khususnya berkenan dengan moralitas dan kehidupan bersama tampaknya berlarut-larut hingga saat ini. Sebagai bangsa yang beragama dan berbudaya, kita tentu tidak ingin mempertaruhkan bangsa ini melalui praktik-praktik tidak berbudaya dan bertentangan dengan keluhuran agama. Apalagi mempertaruhkan ikatan kebinekaan dengan berbagai kepentingan sesaat dan pragmatis. Kita tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menghentikan segala bentuk kebencian dan permusuhan yang akan merusak sendi-sendi moral kehidupan berbangsa. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Qs Al-Maidah 8.